Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Soimin, soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini di Ramadan hari yang ke-13 ini kita sama-sama masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan juga kesehatan guna menjalankan berbagai macam aktivitas kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Soimin, soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan suatu kisah di mana di zaman era sebelum keislaman, yaitu hiduplah dua orang yang soleh, yang sangat waro. Mereka atau keduanya sangat jujur, amanah, dan tidak mudah tergiur dalam harta dunia. Keduanya pun kemudian dipertemukan dalam sebuah muamalah. Suatu hari, dua pria ini bertransaksi jual beli tanah. Salah seorang darinya membeli tanah dari orang yang lain. Kesepakatan pun terjalin, keduanya pun bertransaksi dan kemudian berpisah. Beberapa hari berikutnya, pria yang membeli tanah ini mendatangi si penjual tanah. Kedatangannya bukan bermaksud untuk komplain atas pembelian tanah yang ia lakukan beberapa hari yang lalu, melainkan ia ingin memberikan seguci emas. Ada apa gerangan? Bukankah dia sudah membayar tunai tanah tersebut sesuai dengan perjanjian? Ternyata si pembeli tanah ini ingin mengembalikan seguci emas yang terpendam di dalam tanah daripada si penjual tersebut. Saat menggalinya, emas-emas itu ditemukan. Ia pun bermaksud mengembalikan emas itu karena dipikirnya emas itu merupakan harta peninggalan dari si penjual tanah, karena lupa ia pada saat menjual tanah tidak mengambilnya. Ambillah emasmu, aku hanya membeli tanah, bukan emasnya, kata si pembeli tanah. Namun ternyata seguci emas itu bukanlah milik si pembeli tanah tersebut. Ternyata seguci emas itu bukanlah milik si penjual tanah. Ia hanyalah memiliki tanah itu, bukan beserta emas di dalamnya. Ia pun baru tahu bahwa di bawah lahannya terpendam harta yang jumlahnya begitu banyak. Seperti halnya kejujuran si pembeli, si penjual tanah itu pun berkata jujur bahwa dia bukan pemilik emas itu. Ia hanya menjual tanah, bukan dengan isinya. Aku menjual tanah kepadamu. Aku menjual tanah kepadamu beserta isinya, ujar si pemilik tanah. Inilah contoh sikap orang soleh. Mereka bukan berebut harta dari kebanyakan orang. Keduanya justru saling menyerahkan harta karena takut harta itu bukanlah hak mereka. Keduanya pun dilanda kebingungan dan akhirnya keduanya memutuskan untuk bertemu dengan sang qadhi atau hakim untuk memecahkan masalah keduanya. Diceritakannya peristiwa yang mereka alami kepada sang qadhi, dan akhirnya ketika mendengar kisah keduanya, sang qadhi pun kebingungan. Namun ia takjub kepada kedua orang soleh tersebut karena kedua-duanya adalah orang yang berakhlak mulia, mampu menjaga sikap
tidak sembrono dan tidak terbawa hawa nafsu untuk memiliki emas tersebut. Qadi pun seorang yang bijak, ia tidak mungkin sembrono dalam mengambil keputusan. Kemudian ia berpikir keras untuk memecahkan masalah kemudian keduanya, untuk memecahkan masalah keduanya dengan seadil-adilnya. Sang qadi pun kemudian menemukan sebuah solusi yang akan menyenangkan kedua pihak. Ia pun bertanya pada dua pria soleh itu, apakah kalian berdua memiliki anak? Ujar sang qadi. Seorang berkata, saya memiliki anak laki-laki, ujarnya. Kemudian salah satunya berkata, saya memiliki anak perempuan. Maka diputuskanlah perkara yang sangat agung. Giranglah keduanya dengan putusan tersebut. Kedua orang soleh itu sangat gembira akan menjadi besan. Akhirnya Qadi berkata, nikahkanlah anak-anak kalian itu dan berilah mereka kecukupan dengan seguci emas ini. Bersedekahlah kalian dengan harta ini. Giranglah keduanya dengan putusan tersebut. Kedua orang soleh itu sangat gembira akan menjadi besan. Maka dilangsungkanlah pernikahan putra-putri dari bapak-bapak yang soleh. Anak-anak mereka pun pasangan yang pas, soleh dan soleha. Pasangan itu membangun rumah tangga dengan harta seguci emas itu. Kedua pria soleh itu pun bergembira. Soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tersebut kurang lebih diambil berdasarkan hadis atau berdasarkan dari kabar Rasulullah SAW melalui hadisnya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Derajat hadis pun sahih. Kisah tersebut benar adanya pernah terjadi di masa lampau dengan Rasulullah sebagai pembawa kabar. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya mampu untuk menjadi seseorang yang mampu berjiwa waro atau hati-hati, tidak sembrono, tidak tergiur dengan harta dunia yang bukan merupakan hak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya dan buat jamaah sekalian umumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله
إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin.